Nah, oke, langsung aja. Sesuai dengan judul, di sini kita akan membahas 4 resiko gagal bayar di EasyCash dan solusinya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung mulai aja ke resiko yang pertama ataupun yang menurut saya yang paling berat adalah BI checking kita itu bisa bermasalah ya. Ini merupakan resiko terberat menurut saya pribadi ya teman-teman. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita tahu, EasyCash itu kan udah bekerja sama dengan bank digital ya. Nah, karena udah kerja sama itu, maka mereka bisa melaporkan kalian ke pihak OJK ya. Nah, kalau nantinya nama kalian itu udah bermasalah di BI checking dan kalian nggak berusaha untuk memperbaiki itu akan mempersulit kalian ke depannya untuk melakukan pinjaman lagi dan melakukan kredit ya. Misalnya kalian mau kredit rumah ya, KPR lah kita bilang. Nah, udah ada banyak kasus ya untuk persoalan ini. Banyak orang yang gagal mengajukan KPR karena slik OJK-nya itu buruk ya, atau bermasalah karena pinjol-pinjol seperti EasyCash ini. Ya, bisa dibilang menurut saya pribadi ini merupakan resiko terberat kalau kalian gagal bayar di EasyCash ya. Tapi kalau misalnya kalian udah niat nih nggak mau lagi ngutang-ngutang ya, atau nggak mau lagi kredit-kredit ke depannya, ya berarti resikonya bukan ini ya teman-teman. Resiko terberatnya itu ada di DC nanti ya, yaitu kalian akan terus diteror lewat telepon dan lewat WhatsApp mereka ya teman-teman. Jadi nggak hanya kalian yang akan diteror, kontak darurat kalian juga akan diteror oleh mereka. Nah, itu adalah resiko terberat yang pertama ya. Nah, selanjutnya resiko galbay yang kedua di EasyCash adalah adanya penurunan skor kredit. Nah, ini akan sangat bermasalah ya kalau nantinya kalian mau minjam lagi karena skor kalian itu udah berkurang ya. Ini khususnya buat pinjaman online ya teman-teman. Jadi misalnya kalau nanti kalian mau minjam lagi di aplikasi pinjaman online lain ya, itu bisa jadi walaupun kalian tetap bisa pinjam ya, nanti pasti limitnya akan berkurang karena ini sangat berhubungan dengan skor kredit kalian ya. Dan bahkan yang lebih buruk adalah nama kalian itu udah diblokir ya, ataupun udah nggak bisa pinjam di aplikasi pinjol manapun. Nah, bagi sebagian orang ini merupakan masalah ya, tapi bagi sebagian orang lain yang memang udah tobat ya dan nggak mau minjem-minjem lagi di pinjol, ini nggak masalah ya buat mereka teman-teman ya. Oke, itu adalah risiko yang kedua ya kalau misalnya kalian galbay di aplikasi EasyCash. Nah, selanjutnya resiko galbay ketiga ya, kalau kalian galbay di aplikasi EasyCash adalah adanya bayar denda. Nah, denda di EasyCash itu ataupun di aplikasi pinjol secara umum yang terbesarnya adalah 100% dari total pinjaman kalian ya. Jadi misalnya kalian minjam itu kita katakanlah 500.000 ya, maka denda terbesar yang akan dikenakan kepada kalian adalah 100%-nya, ataupun yang harus kalian bayar adalah 1 juta rupiah. Nah, itu adalah denda terbesar yang harus kalian bayarkan. Nah, kemudian mungkin kalian nanya, "Bang, bagaimana dengan kalau misalnya kita cuma telat 1-2 hari saja?" Nah, kalau misalnya kalian telat cuma 1-2 hari saja, maka denda yang harus kalian bayar itu adalah Rp40.000 flat plus 2% dari pinjaman pokok kalian. Jadi misal ya, pinjaman pokok kalian adalah 500.000, kemudian ya 2% dari 500.000 itu ditambah Rp40.000. Nah, itu adalah denda yang harus kalian bayarkan. Nah, 2% dari 500.000 kan 10.000 ya. Berarti yang harus kalian bayar dendanya adalah 10.000 ditambah 40.000 bunga flat tadi ya. Berarti yang harus kalian bayar dendanya adalah Rp50.000. Nah, kemudian kalian mungkin nanya lagi, "Bang, itu kan denda untuk yang telat 1-2 hari. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang telatnya itu 3 hari sampai seterusnya?" Nah, kalau misalnya kalian udah telat 3 hari lebih ya, maka perhitungannya itu di hari ketiga denda yang harus kalian bayarkan adalah 2% dari pinjaman pokok kalian ya. Misalnya kan tadi 500.000, maka 2% dari 500.000 tersebut adalah Rp10.000. Jadi setiap harinya mulai dari hari ketiga itu kalian akan dikenakan denda sebesar Rp10.000 ya. Memang terdengar sedikit ya teman-teman, tapi kalau telatnya bisa berhari-hari ya, bisa mencapai 10 bahkan sampai 40% dendanya nanti ya. Tapi tetap denda terbesar itu adalah 100% dari pinjaman pokok kalian dan gak akan lebih lagi. Nah, paham ya teman-teman?
untuk resiko galbay yang ketiga ini, yaitu kalian harus membayar denda seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk resiko galbay di EasyCash yang terakhir adalah adanya teror dari DC. Nah, ini saya rasa udah menjadi pengetahuan umum ya teman-teman. Pasti di setiap pinjol itu ada DC-nya. Nah, ini masalahnya ke mental aja ya teman-teman. Setahu saya, DC lapangan yang ada di EasyCash itu biasanya cuman ada di Jabodetabek aja ya. Dan ada banyak kasus DC lapangan mereka itu bahkan nggak ada. Tapi tetap penagihan lewat telepon ya, WA dan sebagainya itu masih tetap saja mengganggu. Karena bisa puluhan ya hingga ratusan kali telepon masuk kalau kalian tidak bisa membayar tagihan kalian sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, bagi sebagian orang ya yang memang udah terbiasa dengan teror DC dari aplikasi pinjol ini mungkin biasa aja ya. Tapi bagi sebagian orang lain ya yang baru pertama kali diteror DC seperti ini pasti akan membuat mereka stres ya. Nah, pasti akan membuat dia itu kena mental. Nah, oleh karena itu di sini saya juga mau kasih satu solusi ya teman-teman. Kita akan masuk pembahasan terakhir yaitu solusi ya. Ini solusi dari saya pribadi ya teman-teman. Yaitu yang pertama ya, kalian harus tenangkan diri kalian terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian itu udah kena teror ya, dan kalian jangan berpikir bahwa kalian itu bisa masuk penjara gara-gara ini ya. Karena untuk pinjol ini hukumnya itu perdata bukan pidana ya. Jadi nggak bakal ada unsur penjara dan sejenisnya untuk hukuman kalau misalnya kita galbay di pinjol ini ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa bayar, itu nggak apa-apa guys ya. Misalnya kalian belum cukup uang ya, ataupun misalnya uang kalian masih dibutuhkan di tempat lain ya. Nah, saran saya kalian fokus aja kerja ya, cari penghasilan tambahan ya. Kalian tabung uangnya. Nah, kalau misalnya udah kekumpul pinjaman pokoknya ya, misal kalian utang 500.000 dan ditambah denda kalian harus bayar 1 juta rupiah. Nah, kalian fokus aja ke 500.000 yang kalian pinjam ya, ataupun pinjaman pokoknya. Nah, nanti selanjutnya kalau misalnya ada informasi tentang pemutihan ya, penghapusan denda ataupun penghapusan bunga di aplikasi-aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK ini, barulah kalian bayarkan 500.000 itu ya teman-teman. Itu akan jauh lebih ringan dan kalian akan terbebas dari bunga dan denda yang seharusnya kalian bayar ya. Jadi mulai sekarang kalian fokus aja terhadap pokok pinjaman yang udah kalian pinjam tersebut ya. Karena menurut saya pribadi kalian nggak bisa lepas secara sepenuhnya ya dari hutang yang harus kalian bayar ini ya. Karena sekali lagi ini merupakan hutang kalian ya. Nah, saya rasa itu aja ya teman-teman, 4 resiko galbay di EasyCash beserta solusinya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.